Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan mengenai dinamika gerak rotasi untuk kesetimbangan sebuah benda yang bersandar ya. Kita masuk ke yang kesetimbangan benda tegar pada benda yang bersandar. Nah, di sini dicontohkan bahwa ada sebuah benda yang bersandar. Awalnya di lantainya dia di titik A, di dindingnya dia B. Nah, syarat benda itu memiliki kesetimbangan, maka gaya yang bekerja pada benda itu adalah 0 dan momen gaya yang bekerja pada benda itu juga 0. Sehingga kita uraikan masing-masing koordinat. Yang pertama koordinat X, berarti Fx sama dengan 0, dan Fy, sigma Fy juga sama dengan 0. Pada sumbu X, pada sumbu Y kita bahas dari sumbu Y dulu. Sigma sumbu Y, sigma gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Maka yang bekerja pada sumbu Y itu atas ke bawah, ke atas dan ke bawah. Maka yang ke atas itu NA, berarti gaya normal pada titik A itu arahnya ke atas, maka dia termasuk pada sumbu Y. Berarti NA ke atas, dan W gaya beratnya kan arahnya ke pusat bumi, maka min WAB sama dengan 0. Berarti nilai NA sama dengan WAB. Jadi gaya normal pada titik A adalah setara dengan gaya berat dari si tangga ini. Kenapa? NA min WAB sama dengan 0, pindah ruas, min jadi plus, sehingga nilai NA sama dengan WAB. Berarti NA nya sama dengan 120, karena di soal sebenarnya itu W nya adalah 120 ya. Jadi WAB nya itu 120 gaya beratnya. Nah, kita uraikan di sumbu X, berarti sigma Fx sama dengan 0. Berarti sumbu X yang ke samping kanan dan ke samping kiri. Kalau kanan positif, kalau ke kiri negatif. Sehingga yang bekerja gaya yang bekerja ke arah kanan adalah NB. Yang pertama NB. Yang kedua F, gaya gesek pada titik bawah, berarti FK ya kan, gaya gesek. Maka NB dikurang FK sama dengan 0, pindah ruas. NB sama dengan mu kali NA. Kenapa NA? Karena di bawah letaknya. Jadi gaya normalnya yang bekerja adalah gaya normal NA. Sehingga NB sama dengan mu kali NA. Berarti NB sama dengan NA nya 120 kali mu. Mu itu koefisien gaya gesek. Nah, setelah itu kita masukkan ke torsi atau momen gayanya. Sigma momen gaya, sigma torsi sama dengan 0. Berarti NB kali BC. Jadi NB itu gaya kali panjang kan, maka panjangnya itu NB kan. Berarti NB dikurang WAB cos theta. WAB cos theta dikurang WAB cos theta kali setengah AB. Kenapa setengah AB? Karena di W nya itu di tengah-tengah kan, setengah AB sama dengan 0. Maka NB nya itu 120 nu kali BT nya 4 dikurang 120 kali cos theta.
cos theta itu sudut bawah miring, cos itu bawah miring, berarti 3/5. Dari mana hasil 5 itu? Nah, Pitagoras antara 3 dan 4 berarti sudut miringnya 5. Tuh, makanya 120 kali cos theta. Cos theta itu bisa setara dengan bawah miring, berarti 3/5 dikalikan dengan setengah A ke B nya 5 sama dengan 0. Maka 120 kali 4 480 new sama dengan 120 ini 120 kali 3 per 5 kali setengah kali 5 ya kan. Maka 5 ini bisa dicoret, 120 dibagi 2 itu 60, 60 kali 3 180 ya, berarti 180. Tadi min pindah tuas jadi plus, berarti 480 kali new sama dengan 180, berarti new sama dengan 180 per 480, sehingga dapatnya new sama dengan sama-sama dibagi 6, sama-sama dibagi 6 berarti 180 bagi 6 3 per 480 bagi 6 itu 8, berarti 3/8. Jadi koefisien gesekannya agar si tangga ini tidak merosot itu adalah 3/8. Selanjutnya titik berat. Titik berat itu adalah titik pusat dari sebuah benda. Nah, kita uraikan menjadi 3 bentuk benda. Yang pertama, bentuk bendanya itu garis, berarti nanti yang dicari kalau dia miring garisnya adalah X0 sama dengan L1 kali X1. Kalau dia bendanya ada 2 berarti L2 X2 per L1 tambah L2. Kalau benda itu lurus ke atas, maka L1 kali Y1 ditambah L2 kali Y2 per L1 ditambah L2. Kalau itu bendanya 2 ya, ada 2 benda lurus ke atas kayak gitu. Yang kedua, benda pada bangun datar, artinya ini berpengaruh pada luasnya. Berarti kalau benda itu ada 2 berarti X1 X2, kalau benda ada 3 X1 X2 X3. Kalau bendanya banyak berarti ya terus berlanjut tergantung bendanya ya. Di sini kita contohkan ada 2 saja bendanya, maka X0 mencarinya pada sumbu X itu A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 ditambah A2, karena bendanya 2. Y nya juga sama, A1 Y1 ditambah A2 Y2 per A1 plus A2. Mencari Y nya itu mencari X dan Y, A1, X1 X2 Y1 Y2 itu adalah setengah dari panjang keseluruhan, setengah dari panjang keseluruhan. Nah, kalau volume juga sama, nanti ada koordinat X, Y, dan Z. Caranya sama, nanti V nya itu volume. Kita contohkan satu contoh, yaitu perhatikan gambar berikut ini. Cari besar titik berat pada gambar di samping. Yang pertama itu kita buat di sini kan bentuknya bendanya itu L, bangun datar. Maka kita potong. Yang sebelah kiri itu benda 1, yang sebelah kanan benda 2. Kan? Maka untuk luas benda 1 adalah panjang kali tinggi. Panjangnya 2, tingginya 4, berarti 2 kali 4 8. Benda 2 panjangnya 2. Kenapa 2? Karena 4 dikurang 2, hasilnya 2 ya kan. 2 ke atasnya 2, maka 4 kali 2 hasilnya 4 cm kuadrat ya harusnya. Nah, X1-nya adalah ke samping pada benda 1 itu setengah dari panjang keseluruhan. Panjang keseluruhan pada benda 1 itu kan 2, setengahnya berarti 1. Y1 setengah dari panjang ke atas, berarti 4, setengahnya 2 kayak gitu. X2 adalah harusnya panjang keseluruhannya 2 ya kan, karena
4 dikurang 2 hasilnya 2. Maka 2 dibagi 2 hasilnya 1, tapi benda satunya kamu hitung karena nolnya kan di benda 1. Titik koordinat nolnya itu kan dari benda 1 hitungnya. Maka 0 sampai 2 tetap dihitung. Berarti 2 ditambah setengah dari panjang benda 2. Makanya 3 hasilnya. Nah, Y-nya berarti ke atasnya kan masih dari 0, maka ke atasnya 2, maka setengah dari 2 1. Berarti X0 sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 ditambah A2 sama dengan 8 kali 1 ditambah luasnya 2 4 kali X2 nya 3 per 8 tambah 4 sama dengan 8 kali 1 8 ditambah 4 kali 3 12 per 12. Berarti 20 per 12 hasilnya 1,67 cm. Y0 sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 ditambah A2. Berarti 8 Y1 nya 2, 8 kali 2 ditambah A2 nya 4, ya kan, luas 2 nya 4, panjang Y2 nya 1 per 8 tambah 4. Berarti 8 kali 2 16 ditambah 4 kali 1 4. 16 tambah 4 20 per 12 hasilnya 1,67 juga. Jadi mungkin itu aja untuk penjelasan materi terakhir tentang dinamika gerak rotasi. Tugasnya seperti minggu lalu ya, yang ada di Zoom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.